Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematik, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kita jumpa kembali di episode ke-36. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengintegralan. Dalam teknik pengintegralan ini ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teknik pengintegralan dengan cara substitusi dan menggunakan teknik pengintegralan dalam menyelesaikan integral yang berkaitan dengan trigonometri. Kemudian menggunakan substitusi yang merasionalkan, kemudian teknik integralan dengan parsial, dan yang terakhir dengan teknik pengintegralan fungsi rasional. Supaya video ini efektif, maka setiap subbagian akan kita bagi beberapa video, sehingga nantinya video ini tidak akan berdurasi lama. Jadi kita akan bagi menjadi, yang pertama adalah video membahas tentang integral dengan cara substitusi, kemudian kita lanjutkan dengan video yang lainnya dengan cara menyelesaikan fungsi yang berkaitan dengan trigonometri. Begitu juga kita akan membuat video khusus untuk fungsi yang merasionalkan, kemudian pengintegralan parsial, dan yang berkaitan dengan fungsi rasional. Baik, kita mulai saja. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke ya, baik. Nah, sekarang kita mulai. Ini adalah salah satu materi yang ada dalam kalkulus, yaitu teknik pengintegralan. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ya. Baik, nah kita mulai. Yang pertama adalah nanti kita punya harapan hari ini kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan. Jadi setelah kita melakukan serangkaian kegiatan belajar mengajar secara daring, nanti diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan masalah integral dengan menggunakan substitusi ya. Kemudian diharapkan pula nanti beberapa integral trigonometri yang bisa diselesaikan oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, integral substitusi yang merasionalkan. Dan yang terakhir adalah mungkin kita sedikit akan menyinggung materi yang ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa materi-materi dasar sebelum mengikuti mata kuliah ini, kalian sudah mampu atau diharapkan sudah mengingat kembali materi-materi kita sebelumnya, di mana ketika kita mengintegralkan baik itu konstanta pangkat, eksponen, fungsi trigonometri, ini kalian sudah dapatkan. Jadi tidak perlu lagi kita buktikan karena ini materinya sudah lewat yang lalu ya. Jadi ini sudah bagian dari materi yang sudah kalian dapatkan di beberapa hari-hari yang lalu. Nah, diingat kembali bahwa pengintegralan inilah yang mungkin akan banyak kita gunakan dalam menyelesaikan beberapa teknik pengintegralan. Selain itu, ini ada identitas juga. Kalian harus ingat ya, identitas trigonometri yang lain kan kita gunakan beberapa identitas trigonometri lain ya. Nah, ini juga perhatikan bahwa turunan fungsi trigonometri ya ini semua. Kemudian perhatikan bahwa untuk perkuliahan kali ini teknik pengintegralan sebenarnya itu kalau dilihat dari buku paket itu ada 6 bagian ya. Yang pertama itu adalah pengintegralan dengan substitusi, kemudian yang kedua integral trigonometri, kemudian itu 81 ya, 82, kemudian 83 itu substitusi yang merasionalkan, kemudian pengintegralan parsial, pengintegralan fungsi rasional, dan yang terakhir adalah latihan-latihan soal. Tapi karena ini kita jadikan 2 kali pertemuan, jadi mungkin untuk hari ini sesuai dengan tujuan kita hanya mungkin menyelesaikan ini ya, yang 3 bagian ini akan kita ya. Semoga sampai jam 10 nanti semua ini bisa kita selesaikan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa integral itu dalam penyelesaiannya itu memang membutuhkan
beberapa teknik ya. Kalau integral biasa tanpa menggunakan teknik itu kan, misalnya dengan cara pemisahan itu tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini, x pangkat 2 dx ini kan kalau diintegralkan berapa nih? 1 per berapa? 1/3 x pangkat 3 ditambah c ya. Nah, ini sederhana nih, sederhana. Jadi ternyata ada integral tidak secara otomatis bisa diselesaikan. Nah, makanya ada cara, yaitu ada beberapa bagian yang akan kita bahas. Mulai dari yang pertama, kita mulai dengan integral substitusi. Coba kalian perhatikan di teorema buku paket, ada buku paketnya semua yang sudah fotokopi misalnya. Sudah lihat teorema A, yaitu teorema substitusi. Untuk menentukan integral fx dx, kita dapat mensubstitusi u sama dengan gx dengan g fungsi yang dapat diintegralkan. Apabila substitusi mengubah menjadi fx dx menjadi HU DU, dan apabila H sebuah antiturunan H, maka kita dapatkan bahwa integral dari fx dx itu adalah integral dari HU DU sama dengan HU tambah C atau H gx tambah C. Sudah bisa dilihat teoremanya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Nah, kita belum bisa pakai, kita harus buktikan dulu. Dari teorema ini kita buktikan. Buktinya sangat sederhana sekali. Ya, buktinya sangat sederhana sekali. Saya perlihatkan, mudah-mudahan bisa jadi bahan. Jadi kita akan menunjukkan bahwa integral fx dx itu ketika dia disubstitusi menjadi HU DU itu akan menjadi, kita lihat dulu ya, itu akan menjadi HU ya. Oke, ketika hasil integralnya itu akan menjadi begini ya, tambah C, atau boleh juga seperti ini. Nah, kita buktikan, bukti ya, kita buktikan. Perhatikan, kita lihat kembali teorema bahwa ini ada pemisalan. Misalkan U sama dengan GX. Ini perhatikan nih. Ya, ini perhatikan ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa jadi U itu sama dengan GX. Ini kalau diturunkan, ada yang tahu kalau cara menurunkannya ini bagaimana nih? Kalau diturunkan U, kalau turunannya U apa? Ada? Kalau U sama dengan GX, kalau ini diturunkan, kedua ruas kiri dan kanan diturunkan, maka hasilnya bagaimana? DU sama dengan G aksen X DX. Begitu ya? Atau sorry, maaf saya. Jadi ini begini. Jadi DU DX itu sama dengan G aksen X ya, begitu ya. Nah, atau bisa kita tuliskan seperti ini, DU sama dengan G aksen X DX. Nah, itu kan begitu turunannya. Dengan demikian kita lihat bahwa, jadi perhatikan, kita lihat bahwa ini nih, perhatikan HUDU, pokoknya sudah ada videonya. Nah, ini bukti. Tadi kita sudah mengatakan bahwa DU itu sama dengan G aksen X dx. Dengan demikian kita masukkan sama dengan integral U-nya itu jadi H dalam kurung jadi U tadi itu kita misalkan sama dengan apa? Gx ya. Nah, kita ganti dengan Gx ya. Kemudian DU-nya itu kita ganti dengan G aksen X dx. Ini kalau diintegralkan hasilnya apa ini? Kalau diintegralkan ini Gx G aksen X dx, maka hasilnya adalah, ada yang bisa? Hasilnya adalah ini. Ya, nih, ini kalau diintegralkan maka hasilnya adalah H Gx ditambah dengan C. Ya, sederhana sekali buktinya. Ya, teorema A atau teorema substitusi. Nah, sekarang kita gunakan, coba kalian lihat contoh halaman 433. Bisa dilihat, ada buku paketnya? Coba disebutkan soalnya sebagai contoh. Contohnya coba apa? Satu mahasiswa bacakan saya. Contoh 1 kan integral x per cos kuadrat dalam kurung x kuadrat dx. Cos? Integral cos kuadrat dx. Oh, cos pangkat 2 ya. Cos pangkat 2 dalam kurung x pangkat 2 dx ya. Oke. Nah, perhatikan ya. Di halaman. Oke, nah sekarang yang mana yang harus kita misalkan ya? Ya, memang ini harus banyak-banyak latihan ya menyelesaikan soal ya supaya terbiasa. Nah, di sini kita misalkan U. Oke ya. Jadi yang kita misalkan adalah, nanti kalau mahasiswa terbiasa menyelesaikan soal, saya rasa akan gampang itu ya. Misal kita misalkan U itu sama dengan X pangkat
2. Kalau diturunkan hasilnya bagaimana nih? Apa sih? Apa turunannya? Ya, 2x ya. 2x atau saya tuliskan du sama dengan 2x dx ya. Ini ada x dx, perhatikan ini sudah ada x dx nya, tapi tidak ada duanya, makanya masing-masing dibagi 2. Jadi kita bagi masing-masing bagi 2, maka 1/2 du sama dengan x dx. Nah, dengan demikian kita substitusi masuk ya. Integral x dx nya itu sendiri apa tadi? 1/2 du ya. Ini 1/2 du per kemudian cos pangkat 2 U, karena X pangkat 2 kita misalkan dengan U ya. Oke, sampai di sini bisa sama dengan integral du per 2 cos pangkat 2U atau sama dengan 1/2 integral du cos pangkat 2U. 1/2 integral sekan pangkat 2U du. Masih ingat apa hasil integralnya ini? 1/2. Ayo, 1/2 kalau sekan pangkat 2U, kalau diintegralkan hasilnya adalah, nanti dilihat di catatannya ya, itu hasilnya adalah tangan U tambah C. Ingat, U-nya kita ganti kembali ke fungsi awalnya, berarti 1/2 tangan X pangkat 2. Oke, itu kira-kira hasil soal contoh 1 ya, 1/2 tangan X pangkat 2 ya. Oke, jadi kalau diturunkan du sama dengan 2x dx ya. Nah, sekarang coba perhatikan, saya masukkan ke integral awal, berarti dx ini saya ikuti buku ya, supaya nanti bisa dijadikan jadikan apa istilahnya, perbandingan. Sorry, mohon maaf, saya hapus dulu ini, ulang ya. Jadi kalau integral x per cos pangkat 2 x pangkat 2 dx ya. Nah, perhatikan, lihat perhatikan, ini kan koefisiennya 1 ya, koefisiennya 1 kan. Nah, jadi kalau ini dimasukkan harus dikali berapa dia supaya koefisiennya 1? Harus dikali 1/2 supaya tetap kembali seperti ini, integral 1 per cos pangkat 2 x pangkat 2 2x dx, kan begitu. Perhatikan, kenapa harus dikasih 1/2? Karena di sini koefisiennya masih ada 2. Jadi kalau dikalikan tetap, ini kan sama ya, kiri dan kanan sama ya hasilnya ya. 2-nya muncul, tapi dengan catatan harus dikali dengan 1/2. Bisa ya? Nanti tinggal bagaimana yang mana kalian pahami, apakah langkah saya yang pertama atau langkah kedua, tidak masalah. Kemudian 1/2-nya itu kita jangan dihapus ya. Kita tetap menulis cos pangkat 2 x pangkat 2-nya kan kita misalkan di sini x pangkat 2 sama dengan U ya. U sama dengan x pangkat 2 ya. Nih, sedangkan 2x dx-nya itu apa? du kan? Nah, akan kembali sama dengan seperti yang pertama tadi ya. Ini hanya trik saja sebenarnya, ini hanya trik ya, trik. Jadi kalau seandainya di sini 3, misalkan di sini 3, berarti harus dibagi seberapa? Iya, 1/3, hanya trik saja, trik. Sedangkan Ronaldo bisa main trik di penalti, masa kita tidak bisa? Jadi hanya trik ya. Yang penting hasil akhirnya itu tepat, benar, dan efisien. Bagaimana Ananda 01? Bisa? Ya, jadi begitu ya. Jadi nanti kalian jangan terkecoh dengan trik yang ada. Ini kalau yang pertama tadi, ini kalau kita lihat yang pertama ya, ini. Nah, ini kan saya menginginkan x dx ini. X dx kalau begitu di sini langsung saya bagi 2 dia. Du-nya saya bagi 2. Sebenarnya sama saja. Kalau yang di buku itu langsung mengerjakan dalam integral. Kalau saya mengerjakannya di luar, ya. Oke. Nah, kalau begitu sebelum kita lanjut, barangkali mungkin bisa dites soal latihan halaman 437 nomor 10. Coba dites, kalau selesai angkat tangan ya, kemudian sebut nomor absen. Nah, ini jadi ini soalnya nomor 2 nih. Ini nomor 2 ini. Coba dites dulu berapa hasilnya kira-kira. Ayo, sambil saya absen ya, kita bisa menuliskan. Memang harus banyak latihan lah supaya jadi U sama dengan 1 ditambah T. Begitu. Itu yang dimisalkan. Atau pakai akar? Pakai akar, Bapak. Tunggu dulu. Memang harus cakar-cakar. Saya pakai ini dulu, jangan pakai akar dulu. Takutnya saya setengah mati menyelesaikannya. Coba ya, saya pakai ini saya dulu ya. Jadi kalau begitu, kalau saya turunkan, maka hasilnya adalah du sama dengan ini. Kalau diturunkan hasilnya apa ini? Apa? Bagaimana hasilnya? dt ya.
dt ya. Karena kalau 1 turunannya 0, jadi kalau T itu kan turunannya tinggal dt. Begitu ya. Oke, bisa? Nah, lanjut saja. Kalau begitu, integral dt itu kita samakan dengan du. Jadi dt akar 1 ditambah t sama dengan, coba kita lihat ya, integral dt-nya itu sama dengan du, sedangkan 1 tambah t itu kita misalkan akar u ya, atau integral u pangkat min 1/2 du. Apa turun integralnya ini? Ayo, berapa hasilnya itu? Kalau akar integral u pangkat min 1/2, kalau kita gunakan rumus berarti 1 per min 1/2 ditambah 1 u pangkat min 1/2 ditambah 1 tambah c. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa nih? 1 per 1/2 ya. U pangkat 1/2 tambah c. Nah, atau maaf saya pindahkan di sini. Ini kan ada 2 di bawah, jadi tinggal saya kalikan 2 ya. 2 u pangkat 1/2 ditambah c. U-nya saya ganti dengan 1 ditambah t pangkat 1/2 tambah c, atau 2 akar 1 ditambah t tambah c. Kalau nomor 71, kita akan menghitung panjang kurva y sama dengan ln cos x. Batasnya antara 0 sampai dengan pi per 4 ya. Langkah pertama itu sebenarnya harus digambar dulu ya. Gambar dulu. Oke, kalau kau mau menggambar, apa yang kelihatan di layar ini? Google ya. Saya mau menggambar dulu. Gambar grafik online. Apa ya, pakai MateMate kalau tidak salah. Nah, ini dia nih. Saya pakai ini. Kelihatan ya? Saya mau menggambar grafiknya dulu ya. Bisa kelihatan? Jadi saya ketik fungsinya dulu ya. Y sama dengan ln dalam kurung cos ya. Nah, ini dia nih gambarnya nih. Nah, ini dia gambarnya. Jadi Y sama dengan ln cos x itu, tapi tadi itu batasnya saya pindahkan ke PowerPoint. Gambar ini saya pindahkan ke PowerPoint, maka saya dapat gambar seperti ini. Nah, ini dia nih gambarnya tadi ya. Yang kita ambil batasnya berapa tadi batasnya? Mulai dari 0 ya. Ya Pak. Berarti 0, berarti dari sini sampai dengan berarti berapa derajat itu? Ini kan 90. Pi per 4 itu sama dengan berapa derajat? Kalau 180 bagi 4 berapa? 45. Ya, 45 derajat ya. Berarti di sini dia. Antara 0 dengan ini kan 90 berarti nih. Nah, ini dia nih. Di sini kita. Ini berarti ini yang kita mau hitung panjangnya nih. Ini ya. Ini kita mau hitung panjangnya. Berarti titik A, di sini titik B ya. Ini kalau besar dulu ya. Saya perbesar dulu. Nah, ini dia nih, perbesar. Ini kita psikomotor itu keterampilan ya. Jadi ya, ini dia nih. Jadi saya perbesar. Kita mau mencari panjang kurva antara titik A, 0 di sini titik 90 ya. 45 berarti V per 4, 1/2 akar 2 ya. Nih. Nah, masih ingat enggak rumusnya itu? Kalau menghitung panjang busur itu bagaimana? Jadi panjang busur AB itu sama dengan integral. Integral apa? Batas bawahnya, batas atasnya B, batas bawahnya A, akar, masih ingat akar 1 ditambah dy dx, pangkatkan 2 dx. Ya, begitu ya. Nah, itu rumusnya yang mau dipakai untuk mencari panjang busur atau panjang kurva melalui titik yang diketahui. Kita bisa menggunakan integral ini. Oke, nah ini rumus yang kita mau pakai. Nah, ini dia nih. Ya, ini ya. Sekarang untuk mencari panjang busur dari batas atas B, batas bawahnya A, kita ketahui bahwa Y ln cos X ya. Kemudian kita mempunyai samaan yang bisa kita, yaitu integral batas atasnya B, batas bawahnya A untuk mencari panjang kurva. Maka ini bisa kita tuliskan sebagai turunan dari X pangkatkan 2 dx ya. Dengan demikian kalau kita lanjutkan, kita cari turunan dulu. Y sama dengan ln cos X ya. Dengan menggunakan aturan rantai bisa kita tentukan turunan, yaitu dy dx itu turunannya ini adalah 1 per cos X, sedangkan turunannya ini adalah sin X. Dengan demikian diperoleh min X per dengan X. Nah, dengan mensubstitusi masuk turunannya, maka diperoleh hasil integral batas atasnya pi per 4, batas bawahnya 0, maka kita dapatkan 1 ditambah, ini kita ubah menjadi min tang
X ya, tang X itu pangkatkan 2 dx, atau bisa juga kita tuliskan pi per 4 batas bawahnya 0 1 ditambah dengan pangkat 2 X dx. Kenapa positif? Karena ini kan kalau dipangkatkan 2, setiap bilangan jika dipangkatkan 2 hasilnya positif ya. Sekarang kita akan cari integral sekant X, tapi sebenarnya mungkin sudah dicari padanya, tapi kita tetapkan atau kita akan mencari integral dari sekant sama kan trik yang ada ya. Berarti kita coba gunakan integral kan kali dengan kan X tambah tangan X per kan X tambah tang X. Perhatikan bahwa ini adalah nilainya 1, jadi ketika kita mengalihkan dengan sekant X tidak akan merubah bentuk semula. Dengan demikian kita lanjutkan cara ini, kita kalikan ke dalam, tinggal integral kan X pangkat 2x kali atau tambah ya, tambah x per kan tambah x dx. Nah, untuk menurunkan u sama dengan sekant X maka kita peroleh hasil du sama sekant X tambah X tambah kan pangkat 2 X. Nah, seberapa yakin bahwa turunan dari hasil dari turunan sekant X tambah tangan X adalah sekant X tangan X tambah sekant pangkat 2X? Silahkan dicoba untuk menurunkan ini ya. Apakah Anda untuk meyakinkan Anda bahwa turunan sekant X tambah tangan itu adalah sekant X tangan X ditambah sekant pangkat 2. Dibuka kembali pelajaran materi sebelum-sebelumnya. Jika ada turunan, jika ada sekant X tambah tangan X, kalau diturunkan adalah kemudian selanjutnya. Jadi untuk pemisalan dengan cara substitusi ini kita coba ganti sekant X tambah tangan sama dengan U. Kemudian kita menghasilkan sama dengan integral yang adalah du, sedangkan sekant X tangan X U ya. Demikian beroleh hasil integral dari ini beroleh adalah ln U atau dengan ln sekant X tambah dengan X. Jadi dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa integral pi per 4 batas atasnya batas bawahnya 0 sekant X dx itu sama dengan ln sekant X ditambah dengan batas atasnya pi per 4, batas bawahnya adalah. Nah, kita harus ketahui bahwa integral tertentu batas atasnya b, batas bawahnya adalah a, fx dx ini sendiri adalah fb dikurangi dengan f a. Dengan demikian ini bisa kita tentukan sama ln sekant pi per 4 tambah tang 4 per 4 itu dikurangi dengan ln sekant 0 ditambah tangan 0. Dengan sedikit boleh menggunakan kalkulator, kita hitung untuk sekant pi per 4 itu jadi sekant 4/5. Maksud saya sekant sudut 45 derajat. Kita ketahui bahwa sekant pi per 4 itu ini kita tuliskan 1 per cos pi per 4 itu sama dengan 1 per 2 akar 2, maka hasilnya adalah 2 per akar 2 akar 2, maka hasilnya adalah 2 per 2 akar 2 adalah akar 2. Kemudian untuk tangan 45 itu tangan pi per 4 hasilnya adalah 1 dari sini tambah dengan 1, kemudian dikurangi untuk cos sekant 0. Jadi kalau 1 per cos 0 nanti 1 per 1 sama dengan 1, peroleh ln 1 ditambah untuk tangan 0 itu diperoleh, saya ulangi, jadi sekant 0 itu adalah 1 per cos 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, sedangkan untuk tangan 0 itu hasilnya adalah 0.
Berarti di sini kita tuliskan 1 ditambah 0 sama dengan, ini kita cari hasilnya dengan menggunakan logaritma natural. Hasilnya adalah sebagai ini. Sekarang kita akan menghitung nilainya. Kita gunakan saja kalkulator online ya. Kita mempunyai kalkulator online, kita hitung saja langsung dengan menggunakan kalkulator online. Kita ketik pelan yang akar 2 yang tambah 1, maka hasilnya adalah 0,54. Kemudian kita kurangi dengan ln 1. Kita lihat kalau ln 1 hasilnya adalah 0 ya. Ln 1 itu hasilnya adalah 0. Maka dengan integrasi 0, di panjang kurva ln cos X dibatasi oleh 0 sampai pi per 4, jadi panjang kurva ln cos X itu sama dengan mendekati 0,55. Demikian menggunakan integral substitusi untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bisa mengatakan bahwa panjang kurva yang panjang kurva y dan cos X dengan batas 0 sampai 4. Demikian integral sub. Semoga kalau ada pertanyaan sekian di kolom komentar, sekian buat. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf durasi videonya mungkin agak panjang. Untuk contoh-contoh yang lain kita akan bahas pada pembahasan soal-soal di video yang akan datang. Nantikan video-video berikutnya dari channel Guru Matematik, siap berbagi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.